Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi. Saya dari kelas 1010 ingin mempresentasikan tentang global warming. Pemanasan global atau global warming merupakan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer pada bumi dan lautan. Sedangkan perubahan yang signifikan pada iklim serta suhu udara atau curah hujan selama 30 tahun atau lebih. Di sini ada faktor penyebab. Faktor penyebab pertama itu rumah kaca. Rumah kaca disadari oleh cahaya matahari yang tidak mampu lagi memantulkan sinarnya, serta sempurna di keluar atmosfer bumi. Suhu bumi yang terus meningkatnya kemudian menyebabkan pemanasan global. Itu faktor dari rumah kaca. Yang kedua, Friends, kamu pasti pernah dengar kalau pemanasan global itu terjadi karena adanya efek rumah kaca. Yang dimaksud di sini bukan karena di bumi ini makin banyak rumah atau gedung yang terbuat dari kaca ya. Itu hanya sebuah perumpamaan aja. Seperti halnya yang terjadi pada rumah kaca, di mana ketika siang hari tempat itu akan menyerap panas matahari dan ketika malam panas itu dilepaskan secara perlahan. Bumi ini perlu efek rumah kaca itu, friends, biar suhu di malam hari nggak terlalu dingin. Yang jadi masalah adalah sekarang bumi ini dipenuhi oleh karbon, metana, CFC atau freon di atmosfer bumi yang berasal dari asap kendaraan bermotor, cerobong pabrik-pabrik, pembakaran sampah, dan lain-lain. Sehingga energi panas matahari yang seharusnya dipantulkan keluar atmosfer justru tertahan dan kembali ke bumi karena dipantulkan oleh gas-gas tersebut, friends. Apalagi diperparah dengan deforestasi dan kerusakan ekosistem laut yang sebenarnya punya andil besar untuk menyerap emisi karbon. Kabar buruknya, kalau nggak ada perubahan atau aksi nyata dari penduduk bumi akan semakin panas dan entah di saat itu masih layak dihuni atau tidak. kedua, ada polusi udara. Pemanasan global sering terjadi karenanya polusi udara pencerna ini diakibatkan kendaraan bermotor dan menghasilkan gas karbon dioksida. Monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Merekalah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik. Dan kalau bisa, lakukan transisi energi. Juga, hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula, minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya, peraturan yang harus dijalankan. Penggunaan CFC berlebihan. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas lainnya secara berlebihan di atmosfer. Penggunaan listrik berlebihan. Penggunaan listrik yang berlebihan yaitu cadangan sumber daya energi, khususnya bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis di masa yang akan datang karena penggunaan batu bara sebagai sumber daya energi, yaitu menjalankan pembangkit listrik. Terjadi pemanasan global. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak.
Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Dampak pemanasan global. Pertama, ada kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul dan asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut disebabkan oleh karena cairnya es di kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau terkecil tenggelam. Kalau diintip dari luar angkasa, bumi tampak sangat biru karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air yang melimpah ini, cuma 3% yang tersimpan dalam bentuk es, baik di kutub utara, kutub selatan, atau di kulkas kita masing-masing. Meski begitu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seluruh es di bumi mencair? Apalagi dengan pemanasan global yang sekarang makin parah. Menurut penelitian, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Sayangnya, skenario-skenario ini tidak ada yang punya happy ending seperti skenario-skenario sinetron Indonesia. Skenario pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Sebetulnya, permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana mengapung di lautan, seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar. Mau esnya mencair semua pun, air teh tidak akan luber dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air lelehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair, karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Singkat cerita, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah waktu tsunami Aceh. Selanjutnya, skenario kedua, yaitu perubahan iklim. Dengan mencairnya semua es di bumi, akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dari lelehan es. Masalahnya, salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Padahal kalau arus laut kacau, banyak hal-hal lain ikut kacau. Seperti misalnya iklim global dan migrasi ikan-ikan kita yang malang. Bisa-bisa hidup kita yang tidak jelas ini jadi makin penuh ketidakjelasan. Yang lebih ngeri lagi adalah skenario ketiga, yaitu pemanasan global yang makin parah. Alasan pertama, mencarinya es di seluruh dunia sama saja melenyapkan cermin bumi. Idealnya sebagian sinar matahari ada yang dipantulkan oleh es yang super bening, dan ada yang diserap oleh air laut yang lebih keruh. Bayangkan saja kalau semua panas matahari kita serap, bakal sepanas apa bumi kita nanti. Alasan kedua, mencairnya semua es termasuk permafrost akan mempercepat terurainya bahan organik yang selama ini membeku. Proses ini tentunya akan melepaskan lebih banyak karbon gas rumah kaca yang otomatis akan membuat bumi jadi jauh makin lebih panas lagi. Memang saat ini semua skenario tadi masih prediksi ilmiah semata. Meski begitu, bumi kita benar-benar pernah tidak punya es loh. Jadi, tidak mustahil hal ini akan terjadi lagi di masa depan. Nah, seberapa cepat masa itu akan datang, perilaku kita lah yang akan menentukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Yang ketiga, ada
kabut asap. Pemanasan global akan meningkatnya suhu di permukaan bumi memicu terjadi kekeringan dan memicu kejadian kebakaran. Hal ini akan menimbulkan asap yang berbahaya bagi kesehatan dan kematian. Dan yang terakhir, cara mengatasi pemanasan global. Melakukan reboisasi dan memperluas area tumbuhan hijau sebab mereka dapat menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Tidak melakukan pembangunan liar, melakukan deforestasi atau penggundulan hutan. Mengurangi manfaat produk yang mengandung fluorocarbons (CFCs) yang serta menggantinya dengan produk ramah lingkungan. Terima